Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Desi Maulia, SPSI MSI Psikolog, selaku pembimbing dan selaku dosen mata kuliah Teknik Penulisan dan Seminar Proposal Skripsi, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Selma Wahyuningsi dengan NPM 22110024 untuk mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Media Video Animasi dalam Pengambilan Keputusan Karir Siswa kelas 12 SMKNU Ungaran, yang dilatar belakangi oleh yang pertama, sebagian besar siswa SMK masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan tanya jawab dalam bimbingan karir yang kurang menarik dan terbatas dalam memberikan pemahaman mendalam tentang pilihan karir. Adapun latar belakang yang kedua, siswa SMK sering mengalami kesulitan untuk menentukan karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka, sehingga membutuhkan bantuan dalam memilih jurusan dan merencanakan karir yang tepat untuk masa depan. Dan yang ketiga, meskipun diberikan pengetahuan karir, siswa SMK sering memiliki minat dan pemahaman rendah tentang karir, karena kurangnya pemahaman pilihan atau pekerjaan ataupun perguruan tinggi yang sesuai, serta keterbatasan informasi yang mudah diakses. Dan yang terakhir, penggunaan media video animasi menjadi salah satu alternatif dan solusi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang karir, karena lebih menarik dan mudah diakses, serta dapat memotivasi siswa untuk membagikan minat dan bakatnya. Rumusan masalah dalam proposal penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana prosedur pengembangan media video animasi dalam pengambilan keputusan karir siswa kelas 12 SMKNU Ungaran. Dan yang kedua, bagaimana hasil dari uji kelayakan media video animasi dalam pengambilan keputusan karir siswa kelas 12 SMKNU Ungaran. Adapun tujuan pengembangan yang pertama, yaitu mengetahui proses mengembangkan media video animasi dalam pengambilan keputusan karir siswa kelas 12 SMKN Ungaran. Dan yang kedua, untuk mengetahui hasil dari uji kelayakan media video animasi dalam pengambilan keputusan karir siswa kelas 12 SMKN Ungaran. Adapun manfaat penelitian dalam proposal penelitian saya dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan landasan pengembangan media bimbingan dan konseling. Pengembangan ini didasari pada pentingnya proses belajar yang menyenangkan, sehingga pengembangan media video animasi dalam bimbingan dan konseling terkait karir menjadi lebih mudah dan efektif, apalagi menyenangkan. Dan untuk yang kedua, manfaat praktis sendiri dibagi menjadi tiga. Dan yang pertama, bagi guru BK, yaitu menyediakan inovasi untuk layanan bimbingan karir. Dan manfaat yang kedua bagi siswa, meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam pengambilan keputusan karir melalui pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan yang terakhir, bagi peneliti sendiri, meningkatkan kemampuan penelitian, pemikiran kritis, dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Adapun spesifikasi produk yang diharapkan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, media video animasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kelas 12 SMKNU Ungaran. Yang kedua, media video animasi dirancang untuk meningkatkan semangat siswa dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, media video animasi dirancang untuk memiliki sifat praktis dan mudah untuk digunakan. Yang keempat, media video animasi dikembangkan untuk memberikan warna baru dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling.
Dan yang terakhir, sasaran produknya yaitu peserta didik kelas 12 SMK. Dalam proposal penelitian ini juga memiliki asumsi dan keterbatasan pengembangan. Yang pertama, asumsi pengembangan, media video animasi dapat membantu siswa dalam mengambil keputusan karir yang sesuai dengan pemahaman diri, mengatasi kebingungan, dan meningkatkan minat serta keterlibatan dalam bimbingan karir. Untuk keterbatasan pengembangan sendiri, ada keterbatasan waktu dan biaya yang menyebabkan tidak semua jenis pekerjaan dapat dimasukkan. Dan desain video animasi harus mempertimbangkan aspek audiovisual serta efektivitas dalam menyampaikan konsep pengambilan keputusan karir. Adapun penjelasan istilah untuk media video animasi sendiri adalah media pembelajaran audiovisual yang terdiri dari gambar bergerak yang dilengkapi dengan audio. Untuk pengambilan keputusan karir adalah proses memilih karir berdasarkan analisis individu terhadap alternatif pilihan, pemahaman diri, pemahaman karir, dan komitmen terhadap keputusan masa depan. Adapun landasan teori, yang pertama, pengambilan keputusan karir adalah proses memilih karir berdasarkan pemahaman diri, pemahaman karir, dan komitmen untuk mengembangkan diri dalam aspek akademik, nilai, dan sikap yang mendukung pencapaian karir yang sesuai. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir sendiri yaitu ada faktor genetik, lingkungan, belajar, dan keterampilan untuk menghadapi tugas atau masalah. Dan aspek yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan karir yaitu kesiapan karir, informasi karir, arah karir, dan eksekusi atau tindakan dalam karir. Dan landasan teori untuk video animasi sendiri, video animasi dari kata Latin yaitu vidi yang berarti melihat. Dalam Kamus Indonesia, video sebagai media audiovisual yang menyajikan gerak yang semakin lama semakin populer di masyarakat. Kelebihan media video animasi yang pertama, untuk meningkatkan semangat peserta didik dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua, menyajikan informasi dan keputusan karir dengan cara baru. Yang ketiga, memperkecil ukuran objek yang besar atau sulit untuk ditampilkan. Yang keempat, penyajian informasi yang kompleks. Yang kelima, menggabungkan unsur audio dan visual. Yang keenam, menarik perhatian dan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketujuh, bersifat interaktif dan dapat mengakomodasi respons siswa. Dan yang terakhir, memungkinkan siswa belajar mandiri tanpa bimbingan guru. Adapun kekurangan video animasi, yang pertama, biaya produksi yang mahal, yang kedua, membutuhkan software khusus untuk mengaksesnya, yang ketiga, memerlukan kreativitas dan keterampilan dalam merancang animasi, dan yang keempat, tidak dapat menggambarkan realitas seperti video atau fotografi. Adapun penelitian terdahulu yang saya jadikan sebagai acuan yaitu ada 4. Yang pertama, menurut Fitri Nurjanah pada tahun 2017, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis video scribe layak digunakan sebagai media pembelajaran. Yang kedua, menurut Irfan Jarkawi dan Eka Sri Handayani tahun 2020, hasil validasi media dengan menggunakan media PowerPoint dalam perencanaan karir oleh guru BK menunjukkan penilaian 81 hingga 100% yang berarti sangat valid. Dan yang ketiga, Nugraha Heris Hendriama dan Maya Mashita Suherman pada tahun 2024, hasil uji validasi media flashcard karir menunjukkan media ini sangat layak digunakan dengan nilai rata-rata 94%. Dan yang terakhir, Muhammad Farur Rahman, Ahmad Harum, dan Abdullah Singrin dalam tahun 2023, hasil penelitian menunjukkan media blog karir ini memenuhi kriteria kelayakan dengan rata-rata nilai 87%, sehingga layak digunakan.
Dan adapun kerangka berpikir, yang pertama itu ada masalah. Peserta didik belum dapat mengambil keputusan karir setelah lulus sekolah. Dan pemecahan masalah, pengembangan media video animasi dalam keputusan karir. Validasinya yaitu dilakukan oleh media, divalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan guru BK. Yang revisi pertama, merevisi produk sesuai masukan dan saran para ahli. Dan yang terakhir adalah produk akhir video animasi. Untuk hipotesisnya sendiri, dalam proposal penelitian saya, HA untuk mengembangkan media video animasi layak digunakan, dan HO, pengembangan media video animasi tidak layak untuk digunakan. Jenis penelitian saya yang digunakan pada penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D dengan metode evaluatif. Dan prosedur penelitian saya, dalam penelitian pengembangan ini, peneliti mengadopsi dan memodifikasi model Brock and Gall yang disederhanakan menjadi 4 tahapan pengembangan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dan yang pertama, adapun tahap studi pendahuluan. Studi pendahuluan mengumpulkan data untuk mengembangkan media video animasi dalam pengambilan keputusan karir siswa. Peneliti meninjau jurnal, menganalisis penelitian sebelumnya, dan mengidentifikasi kebutuhan siswa. Fokusnya pada efektivitas video animasi dan desain yang sesuai, memberikan dasar yang kuat untuk merancang media edukatif dan menarik. Yang kedua, tahap pengembangan. Berdasarkan pada gambar di prosedur penelitian dan pengembangan, maka tahapan penelitian dan pengembangan menurut Brock and Gall yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data atau research and information. Dan yang kedua, perencanaan atau planning. Yang pertama, menentukan pengembangan, menentukan cakupan materi, menyusun storyboard, pengumpulan bahan produk, pembuatan produk. Dan yang ketiga, desain produk atau pengembangan draft product atau develop preliminary form of product. Adapun tempat dan waktu penelitian, peneliti dapat dan pengembangan dilakukan mulai dari menyusun instrumen validasi, membuat produk, dan validasi oleh ahli atau expert judgment. Jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12 SMK NU Ungaran. Dan untuk desain modelnya, yang pertama, menentukan tujuan pengembangan media video animasi. Dan yang kedua, menyusun desain media video animasi. Dan yang validasi model, rancangan media selanjutnya divalidasi oleh ahli media. Kemudian dilanjutkan oleh ahli materi dan guru BK. Validasi media oleh ahli dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan pada video animasi. Revisi model digunakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut sehingga menghasilkan media yang efektif, menarik, dan layak digunakan dalam bimbingan dan konseling. Pada penelitian dan pengembangan ini digunakan 2 teknik analisis data, yaitu analisis data deskriptif kualitatif dan analisis data deskriptif kuantitatif. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada saran dan masukan, saya terima kasih dan silahkan disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.